Shalom, selamat berjumpa kembali kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bisa menjumpai saudara semuanya dalam situasi seperti ini. Dan bagi kita adalah Tuhan tetap baik. Saudara, dalam situasi seperti ini pentingnya kita kembali kepada firman Tuhan. Karena itu, walaupun kita tidak berjumpa dalam gedung gereja, tapi saat ini biarlah perjumpaan lewat tayangan ini tetap membawa berkat yang besar buat kita semuanya, amin. Nah, saya akan bacakan buat saudara dari Yesaya pasal 30 ayat 15 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bacaan ini seringkali diambil satu ayat kemudian disampaikan. Bisa, namun kurang tepat jika kita tidak mempelajari konteksnya. Ya. Karena konteks dari ayat ini adalah bangsa Israel itu mengalami kejayaan ketika Raja Salomo berkuasa sekitar abad 10 sebelum Masehi. Dan konteks ayat ini adalah terjadi ketika bangsa Israel sudah terbelah menjadi dua kerajaan. Di sebelah utara namanya kerajaan Israel Utara atau Samaria. Sedangkan di sebelah selatan adalah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Saudara, pada saat itu Yerusalem yang merupakan ibu kota dari Yehuda ini mengalami ancaman, yaitu dari Raja Sanherib dari kerajaan Asyur, di mana kerajaan Asyur ini merupakan kerajaan satu punya kekuatan yang sangat besar, sehingga ancaman itu membuat bangsa Yehuda mengalami kepanikan. Dan apa yang dikatakan Yesaya ini merupakan pesan-pesan Tuhan agar bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Ya. Makanya ayat 15 ini sesungguhnya sedang menunjuk kepada bangsa Yehuda bahwa bangsa Yehuda sudah jauh dari Tuhan. Makanya di ayat 1-3 saya akan membacanya, ya. Yesaya 30 ayat 1-3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Dari yang saya baca ayat 1-3 tadi, kita tahu bahwa bangsa Yehuda disebut sebagai anak-anak pemberontak karena dalam situasi sedang terancam besar dengan ancaman dari Raja Sanherib dari kerajaan Asyur. Bangsa Yehuda justru dalam situasi itu malah melakukan 3 perkara yang besar, sebuah kesalahan yang besar. Yang pertama, dikatakan mereka melaksanakan rancangan yang bukan rancangan Tuhan. Ya. Yang kedua, mereka memasuki sebuah persekutuan atau menjalin sebuah hubungan yang bukan oleh dorongan roh Tuhan. Yang ketiga, mereka meminta bantuan Fir'aun dan kekuatan Mesir ketika dalam ancaman seperti itu. Dengan satu kesimpulan bahwa ketika Yehuda itu dalam ancaman besar Raja Sanherib dari Asyur, bangsa Yehuda itu justru memberontak, tidak lari berseru kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi justru mereka melakukan tindakan yang salah, yaitu tidak meminta kehendak atau meminta keputusan Tuhan. Mereka langsung meminta pertolongan kepada kekuatan Mesir. Ini sebuah kesalahan besar.
Karena ini umat pilihan, ini umat pemuji. Kenapa sampai mereka itu kok dalam situasi seperti itu malah tidak lari ke Tuhan tapi kepada kekuatan lain? Makanya dari bacaan Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi dikatakan ada dua bagian yang saya soroti. Yang pertama, ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Bagian pertama ini sebenarnya bicara tentang pikiran, ya. Kenapa pikiran? Ya, dari kata tinggal diam itu diterjemahkan dari New King James dari kata rest, artinya istirahat atau berhenti dari sebuah kegiatan, ya. Nah, kalau kita selidiki ternyata itu artinya bahwa pikiran bangsa Yehuda, terutama para pemimpin-pemimpin Yehuda, itu mengalami kepanikan, kekacauan pikiran. Makanya pikiran kacau, pikiran panik melahirkan tindakan yang salah. Karena kita tahu pikiran itu merupakan medan terakhir, area terakhir kita sebelum kita mengeksekusi, memutuskan untuk melakukan ini atau itu. Makanya kalau orang itu pikiran sedang kacau, sedang gelisah, ya, sedang panik, tindakannya pasti salah. Bagian yang kedua, ya, dikatakan bahwa, ya, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tinggal tenang itu dari kata quietness. Percaya dari kata confidence. Sesungguhnya ini menunjuk kepada suasana hati. Kalau yang pertama tadi pikiran, sekarang suasana hati. Artinya konteksnya bangsa Yehuda saat itu hatinya tidak tenang, hatinya tidak ada keyakinan kepada kekuatan Tuhan. Sehingga ketika pikiran itu panik, hati tidak tenang, tidak ada keyakinan kepada kekuatan Tuhan, ketika ancaman Sanherib Raja Asyur itu datang, maka itu melahirkan tindakan Yehuda lari dari Tuhan, justru minta bantuan kepada kekuatan Mesir. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kepanikan dalam pikiran, ya. Berita tentang corona itu sesungguhnya apa yang disampaikan di media-media justru membuat orang-orang makin panik dan takut. Pikiran itu makin panik dan takut. Beberapa wawancara kepada orang-orang yang kena secara positif COVID-19 ini, mereka mengatakan begitu dinyatakan positif, pikiran mereka langsung panik dan berkata, aku mati ini, ya. Makanya lihat, ketika pikiran panik, hati gelisah, tidak tenang, seringkali orang harusnya larinya ke Tuhan, tapi justru karena panik, karena hati tidak tenang, tidak ada keyakinan kepada Tuhan, justru akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang salah, meminta bantuan di luar Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu bertanya, kenapa bangsa pilihan Tuhan atau Yehuda ini pikirannya panik, kacau, hatinya tidak tenang, dan tidak ada keyakinan kekuatan akan Tuhan? Kenapa saudara? Dari bacaan Yesaya 30 saya temukan ada 3 hal yang buat mereka mengalami kepanikan dalam pikiran, kekacauan dalam pikiran, ketidaktenangan dalam hati, dan tidak adanya keyakinan terhadap kekuatan Tuhan yang sanggup menolong mereka. Saya baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ada 3 hal yang membuat bangsa Yehuda sebagai umat pilihan ini mengalami kepanikan dalam pikiran, ketidaktenangan dalam hati, dan melahirkan sebuah tindakan yang salah. Yang pertama, dikatakan bahwa
Mereka adalah orang-orang atau anak-anak pemberontak karena mereka enggan mendengar pengajaran Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa pikirannya panik? Karena bangsa Yehuda tidak menyukai pengajaran Tuhan atau firman Tuhan. Saudara, kalau setiap minggu kita mendengar kebenaran firman Tuhan hanya 1 jam dalam gedung gereja, lalu kita pulang, lalu Senin sampai Sabtu kita tidak bersentuhan lagi dengan pengajaran Tuhan, maka bisa dipastikan ya, pikiran hati kita akan mengalami kepanikan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari kekuatan firman Tuhan. Hanya firmanlah yang membuat orang itu mengalami kekuatan, mengalami hikmat, mengalami tuntunan Tuhan. Seperti Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi tanpa firman, hidup kita ini akan mengalami kekacauan. Tanpa firman, pikiran tidak bisa ditundukkan. Tanpa firman, hati tidak bisa ditenangkan. Yehuda ngalami begitu situasi bahaya mengancam karena mereka tidak hidup dalam pengajaran Tuhan, tidak menyukai pengajaran Tuhan. Lihat, kepanikan itu membuat bangsa Yehuda lari kepada Mesir, dan itu mendukakan hati Tuhan. Karena hari-hari ini kalau situasi kita sedang diisolasi di rumah, ini kesempatan yang baik buat saudara untuk kembali menyukai pengajaran-pengajaran Tuhan. Ya. Mulai kembali akrab intim dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhanlah saya dan saudara mengalami ketenangan pikiran dan ketenangan batin. Sehingga lewat ketenangan pikiran dan batin itulah ya, itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau selera Tuhan. Ini waktunya saudara. Jangan biarkan waktu yang ada itu untuk habis nonton TV ya, atau sibuk membaca WA yang makin menakutkan, atau sesuatu lainnya yang tidak berguna. Kesempatan yang begitu banyak ini, manfaatkan kembali dekat dengan firman-Nya. Ingat Matius pasal 7 ayat 24, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Yesus seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika angin topan, banjir datang melanda, rumah itu tetap kuat, kokoh berdiri. Artinya ketika badai kehidupan datang, badai corona datang, orang yang hidup dengan firman Tuhan, imannya, rumah imannya tetap kokoh berdiri, tidak tergoncangkan, tidak panik, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut, tentram di hati, tentram di pikiran. Yang kedua, kenapa bangsa Yehuda itu mengalami kepanikan ya di hati dan pikiran mereka sehingga melakukan tindakan yang salah? Dikatakan tadi, lalu mereka berkata kepada penilik. Penilik itu gembala ya. Mereka berkata kepada penilik, berkata begini, jangan tilik kami, jangan menilik kami. Karena penilik itu adalah gembala, maka saya simpulkan bahwa bangsa Yehuda itu tidak mau digembalakan. Artinya apa? Artinya bahwa mereka maunya hidup semau sendiri. Padahal gembala itu diberikan kepada jemaat, tujuannya adalah untuk nuntun jemaat ke padang rumput yang hijau, artinya memberikan makanan-makanan rohani yang sehat kepada jemaat Tuhan agar imannya bisa bertumbuh, sehingga dengan iman yang kuat itu domba-dombanya itu berguna bagi tuannya. Nah, mungkin saudara bertanya, apakah saudara adalah jemaat yang mau digembalakan? Itu semua kembali kepada diri masing-masing. Apakah saudara menjadi jemaat yang mau digembalakan oleh gembala saudara atau tidak? Semua sendiri adalah saudara-saudara yang bisa menilainya. Tapi saya percaya saudara semuanya adalah jemaat Tuhan yang luar biasa, yang mau digembalakan dan mau didewasakan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan bahwa bangsa Yehuda berkata kepada para pelihat atau nabi. Mereka berkata,
Jangan berikan kepada kami berita-berita yang sebenarnya. Itu artinya para nabi seringkali menyampaikan sesuatu yang apa adanya dari Tuhan. Seringkali bicara tentang hukuman Tuhan, bicara tentang dosa-dosa, bahkan juga bicara tentang kejadian-kejadian ke depan yang akan terjadi. Dan seringkali itu memang beritanya mengerikan. Mereka berkata, jangan berikan berita yang seperti itu, tapi berikan kepada kami berita-berita yang manis. Artinya berita yang menyenangkan telinga mereka. Nah, hari ini rasanya ada banyak jemaat Tuhan yang lebih menyukai berita-berita yang manis, lebih menyukai berita diberkati, hidup dalam kelimpahan, dalam kemakmuran. Makanya dicari adalah khotbah-khotbah yang isinya bagaimana diberkati, 4 kunci kesuksesan, ya, 5 kunci untuk diberkati, 5 kunci kelimpahan, kemakmuran. Kalau hanya itu yang didengar oleh jemaat, makanya ketika kesulitan datang, jemaat tidak siap. Padahal secara dasar pengajaran Tuhan adalah pikul salib, sangkal diri. Itu ikut Tuhan. Jadi tanpa dua hal yang paling penting ini, pikul salib dan sangkal diri, maka kondisi jemaat akan menjadi lemah iman. Begitu persoalan kesulitan datang seperti hari-hari ini, banyak jemaat reaksinya adalah mengeluh, Tuhan ada di mana kok tidak nongol. Lihat malah ada para pemimpin-pemimpin Kristen yang meninggal beberapa orang, malah jadi batu sontohan, tidak jadi contoh dan sebagainya. Malah mengeluh, menyalahkan banyak orang. Padahal itu ekspresi dari rasa khawatir dan takut dirinya sendiri. Banyak orang hari ini takut, khawatir, gelisah karena berita tentang virus ini. Tapi orang-orang yang menghargai para nabi dan suara kenabian sudah tahu bahwa ini mengakhir zaman. Berita tentang namanya kesusahan, penderitaan, anehnya besar yang akan terjadi hari ke depan itu sudah menjadi berita yang memang harus diterima oleh jemaat. Suka tidak suka, mau tidak mau, itulah berita firman Tuhan akan digenapi. Jangan dihindari. Nabi Tuhan dipakai untuk menyuarakan tentang kejadian yang akan datang. Tujuannya apa? Agar waktu yang ada dan sisa ini, jemaat Tuhan yang digembalakan para gembala-gembala itu didewasakan, disiapkan imannya, sehingga ketika masalah penderitaan, masalah aneh besar, situasi-situasi yang sedang terjadi mengerikan seperti ini, jemaat Tuhan sudah siap, kuat imannya, kokoh, tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya, sehingga orang Kristen tidak ada yang kalah. Amin. Karena itu 3 hal ini perlu kita kembali. Yang pertama, kita perlu kembali kepada pengajaran Tuhan. Kita kembali sukai pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, relakan diri saudara digembalakan, ya, gembala-gembala ditunjuk oleh Tuhan kepada saudara. Yang ketiga, ya, dengarkan para nabi-nabi Tuhan yang sedang berbicara, menyatakan nubuat Tuhan tentang kejadian hari ini dan yang akan datang. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan, semua akan digenapi. Tidak perlu takut, khawatir. Namun jika iman saudara memang disiapkan sejak sekarang, saudara akan menjadi pribadi yang menang di situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Kiranya kebenaran ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, tidak digoncangkan oleh berita apapun hari-hari ini. Virus boleh melanda kemana-mana, tapi orang yang menyukai firman Tuhan, mau diarahkan, dipimpin oleh gembala, dan mau mendengar suara-suara kenabian, orang seperti itulah yang siap menghadapi masa-masa sulit dan siap mengalami pengangkatan ketika Tuhan datang nanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari lewat renungan ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk kembali kepada kebenaran ini. Kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar. Kiranya
lewat pengurapan-Mu dan lawatan-Mu kepada mereka Tuhan, mereka bisa meresapi, bisa merenungkan, bisa menerima kebenaran ini dengan hati tulus dan terbuka dan rendah hati, sehingga setiap kebenaran ini membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang kembali mencintai pengajaran firman Tuhan, yang kembali menjadi pribadi yang bisa digembalakan, yang kembali menjadi pribadi yang mau mendengar suara nabi-nabi dan kenabian, sehingga oleh anugerah-Mu mereka memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang teduh, tidak khawatir, dan juga memiliki hati yang tentram, yang tenang, juga memiliki hati yang punya keyakinan hanya kepada kekuatan Yesus saja, sehingga ketika terjadi masa sulit seperti sekarang ini, kami menjadi jemaat yang tidak lari meminta kekuatan kepada pihak lain atau kepada Mesir, namun kami menjadi pribadi yang hanya percaya kepada Yesus, berseru kepada Yesus saja, dan tetap mengalami ketenangan di tengah-tengah badai, dan kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih, Engkau memberkati kami semuanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, kiranya lewat tayangan ini kembali tetaplah bersemangat. Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.